Damai sejahtera Allah menyertai saudara sekalian. Apa kabar saudara di hari ini? Semoga tetap dalam kondisi sehat dan penuh dengan sukacita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan di hari ini, mari saudara-saudara kita rendahkan hati dan kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang kiranya menyertai saudara sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita tertulis di dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, mari perhatikan apa yang dikatakan firman Tuhan bagi kita di hari ini. Sejak zaman dahulu, Allah telah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada kita manusia ini. Sejak zaman dahulu, saudara-saudara. Lalu kita bertanya, dulu dengan cara apakah Tuhan berbicara kepada kita? Dengan cara memakai para nabi-nabi. Demikianlah Allah berbicara kepada manusia pada saat itu. Maka oleh karena itu saudara-saudara, mengapa di dalam Alkitab kita banyak menemukan tulisan-tulisan para nabi? Karena melalui para nabilah Allah berbicara kepada manusia. Yang menulis adalah nabi atau manusia, tetapi karunia-Nya datang dari Allah. Jadi kalau ada orang yang berkata, mengapa orang Kristen percaya dengan Alkitab yang adalah tulisan manusia? Betul manusia yang menuliskan. Betul para nabi yang menuliskan. Tetapi setiap tulisan yang dituliskan para nabi adalah berasal dari Allah. Karena dahulu Allah berbicara kepada manusia melalui para nabi. Tetapi pada zaman akhir, Dia berbicara kepada kita melalui Yesus Kristus. Bukan lagi melalui para nabi Allah berbicara kepada kita. Tetapi Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, yang langsung berbicara kepada kita. Dan di saat ini saudara-saudara, Allah tetap berbicara kepada kita melalui Roh Kudus. Artinya saudara-saudara, cara Tuhan berbicara kepada kita selalu diperbaharui. Allah selalu membuka ruang bagi kita untuk dapat berbicara kepadanya. Tetapi yang menjadi perenungan untuk kita renungkan bersama adalah, apakah kita masih memiliki kerinduan untuk berbicara dengan Tuhan? Ada berapa banyakkah orang yang masih rindu untuk berbicara dengan Tuhan? Ada berapa banyakkah orang yang tahan untuk berbicara dengan Tuhan tanpa harus batuk dan gelisah?
karena menurutnya doanya terlalu lama. Lalu tiba-tiba banyak yang batuk. Tapi setelah selesai berbicara dengan Tuhan melalui doa, yang batuk pun sudah tidak ada lagi. Maka sekali lagi, ada berapa banyak orang yang tahan untuk berbicara dengan Tuhan? Atau jangan-jangan kita adalah orang yang tidak tahan untuk berbicara dengan Tuhan karena doanya terlalu lama. Lalu kita meresponinya dengan batuk, dengan gelisah. Tapi setelah selesai, semuanya kembali seperti biasa. Tidak lagi ada terdengar suara batukan. Saudara-saudara, sejak dahulu Tuhan selalu rindu untuk berbicara kepada kita manusia ini. Bahkan sampai di saat ini. Tapi apakah kita masih punya kerinduan? Tapi apakah kita masih tahan untuk berbicara dengan Tuhan atau tidak? Mari renungkan di dalam hidup kita masing-masing. Amin. Selamat beraktivitas. Tetap semangat menjalani hidup. Dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kembali kami dengarkan di hari ini. Biarlah setiap kami yang mendengarkan firman-Mu boleh merenungkan firman-Mu di dalam hidup kami masing-masing. Kalau ada di antara kami yang selama ini sering sekali tidak tahan untuk berbicara dengan Tuhan, sering sekali jarang mendengarkan suara Tuhan yang berbicara di hidup ini, maka saat ini kami mau berubah ya Tuhan. Berbicaralah selalu kepada kami. Karena ketika kami mendengarkan Tuhan berbicara, maka semakin kami menemukan jalan hidup yang dipenuhi dengan hikmat dari Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami di sepanjang hari ini kepadamu. Kuasa-Mu kiranya menyertai kehidupan kami. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.